Halo jiwaku, kali ini kita akan membahas mengenai Geothermal Reserve Estimation Method. Video ini cocok untuk kamu yang ingin memahami apa itu reserve method. Yuk langsung aja kita mulai. Tahukah kamu, Indonesia memiliki 40% dari seluruh potensi atau resource panas bumi di dunia. Sumber-sumber tersebut tersebar di 324 lokasi. Pemanfaatan energi tersebut saat ini baru mencapai 4,2% atau sekitar 1189 MW. Cadangan atau reserve adalah bagian dari research. Lalu apa itu reserve atau cadangan? Reserve menurut KBBI adalah cadangan. Lalu apa itu reserve estimasi? Berarti estimasi untuk menentukan cadangan. Nah, dalam panas bumi, tujuan mengetahui reserve adalah untuk mengetahui seberapa besar jumlah cadangan panas bumi tersebut. Menurut SNI, sumber daya atau research diklasifikasikan menjadi 1. Sumber daya hipotesis adalah hasil survei regional geologi, geokimia, dan geofisika. Luas daerah prospek ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan geologi, geokimia, dan geofisika tersebut. Sedangkan temperatur diperkirakan berdasarkan data geotermometer, yaitu air, gas, atau isotop. Yang kedua adalah sumber daya spekulatif, mempunyai tingkat kepastian yang paling rendah dan dihitung berdasar keberadaan manifestasi panas di permukaan dan tanda-tanda lainnya. Luas reservoir dihitung dari penyebaran manifestasi dan batasan geologi. Temperatur dihitung dari geotermometer. Yang ketiga adalah cadangan atau reserve, terdiri dari proven tingkat kepastiannya paling tinggi dan dihitung dari paling tidak satu data sumur eksplorasi atau discovery well dan 2 sumur delineasi. Probable yaitu tingkat kepastiannya lebih rendah dari proven, dihitung dari data sumur eksplorasi. Lalu ada possible, tingkat kepastiannya lebih rendah lagi dari proven dan probable, dihitung dari data survei geologi, geokimia, dan geofisika. Lalu ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk menentukan reserve. Di antaranya, untuk metode perbandingan biasanya dilakukan pada lokasi-lokasi yang telah dilakukan survei geokimia dan geofisika awal. Dari data geokimia dan geotermometer dapat diperkirakan besarnya suhu reservoir. Sementara dari geofisika, yaitu graviti dan magnetik, dapat diperkirakan besaran luasan reservoir. Jadi, data lokasi yang akan diestimasi sumber daya panas buminya dibandingkan dengan lapangan yang sudah berproduksi. Dengan analogi, kemiripan kedua lapangan, nilai konstanta densitas diambil atau konstanta dari perkiraan jenis entalpi produksi. Berbeda dengan metode sebelumnya, metode volumetrik yaitu prinsipnya dengan menghitung perbedaan estimasi sebelum dan sesudah produksi, mengibaratkan reservoir sebagai sebuah kotak yang berisi fluida yang mengandung energi yang bisa diekstrak. Ada 2 parameter yaitu sebelum dan sesudah produksi, kecuali untuk bulk volume yang akan tetap yaitu luas dan ketebalan reservoir. Data yang diperlukan adalah sebagai berikut. Dan ada juga state of the art-nya perkiraan sumber daya panas bumi, apalagi kalau bukan metode simulasi reservoir. Metode ini menggunakan aplikasi komputer untuk membuat model digital reservoir, yaitu dengan aplikasi seperti Leapfrog, CMG, atau Petrasim. Ada 3 tahapan dalam proses simulasi reservoir panas bumi, yaitu natural state, keadaan di mana saat T sama dengan 0, yaitu saat reservoir dalam keadaan alaminya sebelum produksi atau injeksi. Untuk validasi posisi dan komposisi kimia serta suhu dan flow rate, manifestasi permukaan dapat digunakan. Yang kedua ada history matching, di mana batuan dari fluida reservoir diubah dalam model digital sampai operasi produksi total. Tekanan dan suhu reservoir serta komposisi kimia sama dengan nilai sebenarnya. Lalu ada tahap prediksi, yaitu dibuatnya beberapa skenario perkembangan dengan memperkirakan produksi yang akan dihasilkan dan dicari skenario yang paling optimal. Jadi, dari penjelasan-penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa reserve atau cadangan panas bumi diestimasi dengan beberapa metode seperti metode perbandingan, metode volumetrik, dan metode simulasi reservoir. Tujuannya adalah untuk tahu perkiraan jumlah cadangan suatu lapangan panas bumi. Bagaimana sahabat jiwa? Masih penasaran dengan penjelasan lainnya? Tonton terus video-video AI5 untuk belajar mengenai geothermal dan teknologi. Hanya di Jiwa Sistem. Sampai jumpa di video lainnya.